yang membelok-belokkan perkara gitu, itu bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan dan bisa dianggap melakukan tindak pidana yang sama. Ya betul kan, dia kan dalam proses perkara. Jadi Lukas itu dulu bilangnya enggak korupsi, enggak apa. Saya suruh tangkap aja dulu, nanti kan akan berkembang. Betul. Ya kalau Lukas itu kan dulu ketika dijadikan tersangka dengan dugaan dapat gratifikasi 1 miliar, kan mereka ngamuk kan. Itu bohong, itu fitnah. Padahal kita tahu dugaan korupsinya tuh ya ratusan miliar dugaannya. Maka saya bilang tangkap aja dulu, nanti kalau sudah ditangkap kan berkembang. Nah, sudah ditangkap kan betul kan, jadi lebih dari 100 lah. Belum lagi gedung, kapal, rumah dan sebagainya kan sudah diidentifikasi oleh KPK dan nanti akan dirampas semua. Dan saya juga minta agar siapapun tidak boleh menghalang-halangi penyidikan, baik pejabat pemerintah, TNI, Polri, penegak hukum, pengacara, karena menghalang-halangi penyidikan itu hukumannya berat. Ingat Anda seperti Yunandi ya, siapa tuh pengacaranya Pak Setia Novanto, dia tidak korupsi, tapi dia dulu menghalang-halangi ketika Setia Novanto akan ditahan, ketika akan dijadikan tersangka, dihalang-halangi oleh dia. Ya akhirnya kan dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 7 tahun. Sekarang pengacaranya Lukas juga jadi tersangka, dia tidak korupsi tapi dia menghalang-halangi penyidikan sehingga ditangkap juga. Dan itu akan berlaku bagi pejabat juga yang membelok-belokkan perkara gitu, itu bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan dan bisa dianggap melakukan tindak pidana yang sama. Kalau menghalang-halangi pengungkapan korupsi ya di tindak pidana korupsi. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.